Teman-teman, ternyata hal yang paling ditakuti oleh si Panji itu adalah relawannya Pak Jokowi. Makanya ya tadi malam ketika di acara Rakyat Bersuara, dia tuh seolah mendapat treatment dari Aiman sebagai narasumber kesayangan. Karena tidak ada satu orang pun relawan Pak Jokowi yang dihadirkan Aiman di acara tadi malam itu. Gak ada satu orang pun relawan Pak Jokowi yang dihadirkan Aiman. Hanya ada Pak Rifai yang harus berhadapan dengan hampir satu studio para pendukung si Panji dan si Dr. Tipa-Tipu ini. Ada Pak Sugeng, tapi beliau lebih bersikap netral dan berbicara tentang fakta hukum bahwa kedua orang ini memang harus masuk ke pokok perkara. Dan kemudian Aiman justru mengundang Ferdinand Huta Hayan, yang semua tahu bahwa si Ferdinand ini orang yang sangat anti pada Pak Jokowi saat ini. Karena Pak Jokowi berseberangan dengan partai yang sekarang dia ada di dalamnya. Makanya Panji tuh bilang ya ketika habis acara, ini acara daging semua nih, karena nggak ada termul-termul yang bikin gaduh. Kau nggak bisa berdebat kau sama termul kau. Makanya kau senang kali tadi malam, nggak ada yang bisa menghajar kau. Orang kayak gini nih, orang yang nggak demokratis, feodal. Terus aku heran ya, Aiman itu nggak pernah menegur loh kalau orang-orang ini menyebut kata-kata termul. Juga host TV lain juga gitu, nggak pernah ditegur kalau mereka bilang termal, termul, termal, termul. Padahal kan itu jelas ya, merendahkan orang lain dengan menyamakan dengan ternak. Heran kita lihat sekarang di media, bahkan media mainstream pun membiarkan orang menghina dan merendahkan sesama manusia. Teman-teman, selamat datang di channel Fakta dan Poin, di mana kita berbicara sesuai dengan fakta. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana pada acara Rakyat Bersuara itu juga si Panji dan Tipa-Tipu ini lagi menggosipin Udin sedunia, mantan pengacara mereka. Dan juga tadi jawaban dari Polda yang menolak keras permintaan dari si Panji untuk minta ganti rugi sebesar 206 juta. Jangan seenaknya kau uang negara untuk ganti rugi, sementara kau dilayani di kamar VIP. Dengan alasan apa? Nanti uang akan dibagikan ke yayasan sosial. Kita coba dengar ya. Bagaimana tadi dia setelah kemarin ini ya, setelah mereka selesai mengikuti sidang pra-peradilan yang ketiga. Kami tidak mengulur-ngulur waktu. Justru memang mengulur waktu kalian. Adalah kami sedang melaksanakan perintah hakim pada putusan pra-peradilan yang pertama, yaitu terkait dengan permohonan ganti rugi dan rehabilitasi. Mohon dimohonkan pada hakimnya ini pasti nyesal nih pernah ngomong seperti itu kemarin ya. Itu adalah pertimbangan dari hakim pra-peradilan yang sama. Hakim itu nggak ngerti berhadapan dengan siapa nih, gerombolan nggak tahu malu. Terkait dengan nilai ganti kerugian, bahwa memang senyum kau itu Roy telah menegaskan ya, nilai kok makin sedikit orang ini ya? Minimal adalah Rp500.000 dan maksimalnya adalah Rp100.000. Oleh karena itu kami mengikuti apa yang sudah di denda minimal Rp500.000, maksimal Rp100 juta. Kalian minta Rp206 juta. Itu Rp106 juta dan imaterialnya adalah Rp100 juta. Dan insya Allah tadi kami tegaskan juga di hadapan hakim pra-peradilan, kalau nanti berkenan dikabulkan oleh hakim pra-peradilan, maka uang tersebut akan disumbangkan kepada yayasan sosial. Jadi tidak ada motif ekonomi di balik pra-peradilan ini. Dan yang ketiga adalah kami memohonkan ini untuk memberikan satu edukasi hukum, sekaligus juga mungkin contoh bagi para pencari keadilan. Jangan ragu dan bagus jangan kita dengar nih apa pendapat dari jawaban dari saudara ditangkap, ditahan tidak sesuai dengan prosedur hukum. Saudara punya dua kuasa hukum Polda Metro Jaya. Termohon menolak dengan tegas seluruh permohonan pemohon dengan mengajukan jawaban sebagai berikut. 1. Upaya paksa yang dilakukan termohon merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang.
bahwa termohon menghormati putusan pra-peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk pengawasan yudisial terhadap pelaksanaan upaya paksa. Namun demikian, putusan tersebut tidak serta-merta menghapus fakta bahwa seluruh tindakan Itu juga kenapa kan kemarin pelaksanaan kewenangan dan rawat ini dua orang ini dirawat di kamar VIP lagi. tuntutan ganti kerugian pemohon tidak beralasan menurut hukum bahwa tuntutan ganti kerugian sebesar 200 Mengada-ngada. juta rupiah yang diajukan pemohon tidak mempunyai dasar hukum dan dasar pembuktian yang memadai. Bahwa sekalipun pemohon mengajukan bukti berupa kwitansi atau bukti pembayaran atas sejumlah pengeluaran, bukti tersebut hanya membuktikan telah terjadinya pengeluaran sejumlah uang. Katanya pengacara pro bono kok dihitung argo. Seluruh pengeluaran tersebut merupakan kerugian yang timbul sebagai akibat langsung kausal verbal. Si Roy ini bilang dia tuh satu hari tuh range dia kira-kira penghasilan dia dari YouTube itu 3 juta. Penontonnya nggak sampai jutaan, viewsnya nggak sampai jutaan, dari mana bisa satu hari dapat 3 juta? Mengada-ngada. Ini satu ya yang harus kita ingat. Si Panci ini orang yang paling jahat. Dia bilang Pak Jokowi jahat, dialah orang yang paling jahat. Ini coba kita lihat ini. Apapun yang dilakukan Jokowi itu salah. Salah. Karena sudah mendera bangsa Indonesia lebih dari 13 tahun dengan tidak menunjukkan ijazah. Untuk apa? Kalau Presiden lain ada nunjukkan ijazahnya. Insya Allah itu akan terbukti 99% Ya, palsu. Kerut-kerutnya tuh, Ya, kelihatan sudah kali hatinya itu udah sama seperti kata stresnya Bu orangnya, tadi, itu stres. bengis. Tapi andai pun, tapi itu tidak akan terjadi. Andai pun ijazah ini memang benar, tetap jahat. Tetap jahat, Pak. Kau yang jahat, tetap jahat. Membuat perkara ini panjang. Kenapa tidak segera ditunjukkan? Ah, ya betul ya, kau bilang ya. Itu jahat Ya, banget. jahat banget ya. Ini sekarang siapa yang jahat? Enggak. Siapa yang memperpanjang permohonan yang bersangkutan di saya? Nih loh ijazah. Ijazah saya. Udah. Apakah selesai? Enggak juga sih. Iblis itu ahli Quran. Iblis itu ahli hadis. Mantap ini. Nemu di TikTok aku. Ya. Orang kayak gini kelakuannya luar biasa. Jadi kalaupun ijazah Pak Jokowi betul, jahat katanya. Tetap jahat karena nggak menunjukkan. Sejak kapan ada presiden di negara ini pernah menunjukkan ijazahnya? Sejak kapan hanya Jokowi yang terus diganggu dengan isu-isu kayak gini? Inilah manusia paling jahat ini. Otaknya, isinya kebencian terus nih. Nggak ngerti apa yang dibencikan sama Pak Jokowi. Bukan TPUA, dia sendiri sebenarnya keluar Jadi sekarang berantem mereka. Bukan TPUA. Bukan. Ada lagunya Udin Sedunia. Hajar, saling hajar. Ya. Bahkan beliau tuh ditawar-tawari oleh orang, gitu loh. Pak Guru, saya jadi kuasa hukumnya ya. Nanti Bapak akan saya hina-hina lagi, karena saya juga pernah memecat klien saya. Dokter Tifa pernah dipecat oleh dia. Dan dia sekarang nawari. Ini tadi Mam tuh rakyat bersuara acara mereka memang. Memang khusus untuk mereka aja ini. Ya. Yang nyinyir sekali. Roy, Ya. Mas Roy, saya juga dipecat. Nah, itu juga dipecat. Mas Gafur juga dipecat. Bu Aya juga dipecat. Orang sudah mecat-mecat di antara kita dan itu melanggar loh. TPUA Melanggar maksudnya? undang-undang. Iya, salah seorang. Ya, bukan TPUA. Dia sendiri sebenarnya keluar dari TPUA. Bukan TPUA. Bukan, Ada oke. lagunya Saling cakar-cakaran orang ini. Saling cakar-cakaran. Nah, Itu saling kan sebenarnya hina, saling nggak merendahkan. boleh. Dia kan dulu pernah Padahal menjadi teman, atasan kan? Saya. Kemudian sekarang menyerang-nyerang kliennya. Itu Jadi kalau mereka menghina Pak Jokowi, nggak heran. nggak ngerti, Memang tapi udah, itu biarin aja. watak dasar orang-orang ini. Ini lagi ya. Apa yang dilakukan orang-orang ini itu sama sekali nggak mencerminkan bahwa mereka itu berpendidikan tinggi, sama sekali nggak mencerminkan bahwa mereka itu yang katanya intelektual. Apa kata si Tipa, intelektual pabrik. Ini kan kemudian Dokter paling beliau tolol. kemudian berhenti ini di loket pelayanan kehilangan.
Nah ini selama 450 hari ini kita bertanya terus, kenapa pada 30 April 2025 itu beliau itu Duduk orangnya diatur nih sama si tolol ini, tukang penipu ini. Ya. Jadi sebetulnya beliau itu kehilangan apa itu? Ya, Ya. mereka kan yang menciptakan framing itu kan. Kita pengen tahu nih ya. Jadi Bu Tifa, beliau Ada loketnya dia, loket pelayanan di kehilangan. Polda Metro Nggak Jaya. kelihatan itu kecerdasan yang loketnya katanya seperti cerdas Bu itu. Tifa. Jadi kalau ada orang memberikan pengaduan, maka loketnya seperti itu. Jadi kalau Bu Tifa suzon atau menuduh lagi, ya silahkan. Nggak ada adab. Tahu tidak? Orang bicara dipotong. Gini, Bu Tifa bisa datang ke sana, bisa bertanya kepada SPKT. Bukan suudon, Suudzon, suudzon. kita bicara Oh, iya. Kau usah sok harapan kau Tifa. Itu, Bu Tifa, kita bicara materi, kita bicara materi. Ya. Nah, Kok ya, kau yang harusnya ngatur? Ini kan kursinya kosong ini yang di pelayanan Kan ini masyarakat. ada orang yang sedang Nggak ini, ngurusin orang. nggak nyambung sama masalah ijazahnya itu. Untung Bu Tifa mengangkat ini. lihat Waktu ya. itu Bang Ando, Kursinya silakan kan kosong. silakan disorot Kenapa lebih lanjut. harus duduk di pelayanan kehilangan? Waktu itu ngantri, Saya Bang nggak Andre. suudon. Kan ada wartawan, Saya goblok. mewakili pertanyaan 280. Nggak ada, jangan. Aku nggak ikut-ikutan. Yang kirinya Jangan kau bawa rakyat Indonesia di sini. Dia tidak duduk di sini. Jangan pernah kau bawa rakyat Indonesia. 280 juta rakyat Indonesia. Ini kan Ada ada petugasnya. suatu Seupil pun gak ada yang mendukung kau. Paling nenek-nenek pendukung kau itu Ada dua aja. loket. Yang satu pelayanan masyarakat, yang satu loket pelayanan kehilangan. Nah, gak malu sampai diingatkan kayak gitu. Dua-duanya kursinya kosong ini lihat Enggak. ya. Nah, kenapa beliau itu Duduk di kanan, bukan di duduk kiri. deh di Masalahnya pelayanan apa? kehilangan? Kenapa tidak duduk di pelayanan Astagfirullahaladzim. masyarakat? Ya, gini aja, nanti Bu- 280 juta. Tidak ada, aku nggak nanya. Jangan pernah kau bawa rakyat Indonesia. Jangan pernah kau bawa rakyat Indonesia. Jangan-jangan kehilangan ijazah. mengenai SPKT. Dia udah kehilangan akal sehat Bapak ini. datang di Polda Metro Jaya, diarahkan, Pak silahkan. Pada saat itu loket yang kosong yang siap yang sebelah situ. Mengikuti arahan petugas. Mengikuti arah petugas. Itu makanya saya Capek bilang tadi, menghadapi orang Pak kayak Jokowi gini. patuh hukum. Masa dia minta, gue di sini aja deh, nggak bisa gitu kali Bu Tifa. Kalau dia bisa, Nggak bisa gitu. Nah makanya saya bilang tadi, itu kan Bu Tifa kan karena lihat itu. Tapi Ibu Tifa lihat SPKT-nya nah dong. jawab terus. Masalah saat itu yang diminta sama pihak SPKT, silakan Pak di sini. Karena itu. Loh, Jadi, kok Gila nggak ini nyambung? orang. Udah nggak, udah ini, udah, ada video lagi nih satu nih. Ya sekarang mereka insya Allah akan diterima. Lagi coba mencari hati menu. Memberikan apa Panci lagi dan juga dukungan mencoba Mbak Menu dan kawan-kawan dari ARM untuk setelah ini. mencoba mencari perhatian lagi sama si Menu supaya masih ada pendukungnya. Wakil Presiden. Selamat Mbak Menu, silakan masuk dan mewakili rakyat ya gitu. Doa kami beserta Anda semuanya. Tapi saya nggak mau masuk, Pak. Oh nggak masuk, oke. Saya lebih baik Nggak masuk kau. Tapi hati saya tetap bersama mereka. Makasih, Pak Roy. Ditawarkan masuk jumpa Gibran nggak mau. Yang katanya ijazah. Demonya aja. Ini aja modal kau kemana-mana. Nggak ada kayak ini. Ini saya dapat. Kok agak canggung sih ini karena dia agak malu. Kemarin kan dia kan memprotes mereka itu kan, komplain lah waktu preskon sama si Udin sedunia itu. Jadi kayaknya agak malu nih kalau balik sama takut juga sama Udin. Terus nggak enak juga nih harus dapat dukungan dari si Panci ini. Panci kan udah kehilangan pendukung nih karena pendukung kan banyak dikerahkan sama si Udin sedunia. Makanya sekarang mereka tuh itulah ya kasih sayang Allah tuh sama Pak Jokowi. Nggak perlu mengotori tangan untuk untuk membuat mereka porak-poranda. Mereka sendiri saling cakar-cakaran. Ya. Udah tua ngapain lah kau menu. Nggak kau ini lagi nih Bu Susi nih. Nah, menghina polisi. Udah tua, mulutnya kotor. Kalau aku lewat di situ, aku bilang hidup Jokowi. Biarin aja nih. Lewat aku situ, hidup Jokowi. Ajar aja Bu. Berusuh aja mereka itu. Susi ngapain tuh Susi itu? Astagfirullahaladzim. Sound system udah tua-tua, cuman segelintir ini aja bikin gaduh ini aja dem. Kesiannya polisi harus ngurusin orang-orang tua ini, nanti kena tepuk salah, tapi mereka nantang-nantangin. Kasihannya lah polwan-polwan ini ya.
nanti kena popor, dibilang jatuh sendiri, nggak ditolak jatuh sendiri. Terjadi sebelum masa tiba di depan kantor Wakil Presiden Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Masa emak-emak dari Aliansi Rakyat Menggugat yang hendak inilah yang bikin gua kantor Wakil Presiden. Nanti kena tepuk polisi, nangis. Sok jago udah tua-tua nih, alah atau ini ampun jatuh dia. Rasa mengatasnamakan Aliansi Rakyat Untuk apa? ini menuntut Wakil Kan udah pertunjukan. menunjukkan ijazah. Alah, nggak ada kerjaan kan, menu. Capek nih orang ini. Gak ada perkembangan apa. Orang udah kemana-mana diurusin sampai ke udah apa mau tinggal di planet Mars, ini masih ngurusin ijazah. Sementara wapres yang mereka demo itu lagi gigih untuk bagaimana perampasan aset dari para koruptor itu segera undang-undangnya segera disahkan. Ini malah mendemo wapres, diajak masuk nggak mau. Terus ngapain, mau ngurus aja kan? Udah tua-tua, bukannya ngurus anak, ngurus cucu, main di jalanan. Kurang bahagia nih masa remajanya nih. Udah tua kok di jalanan. Orang udah tua itu di rumah ibadah itu. Teman-teman, nggak habis pikir pikir kita tuh gimana ya orang-orang ini, kok bisa gitu ya menghina orang, merendahkan orang itu gampang gitu. Kayak Panji tuh gampang banget menghina orang. Apa karena dia merasa dia ini dari kalangan ningrat, terus Pak Jokowi orang biasa. Makanya ketika Hari Mulyono tuh mereka puji-puji dia. Oh, dia konglomerat. Jadi ijazahnya asli. Terus Pak Jokowi yang tukang kayu nggak asli gitu. Sekarang kau hadapi nanti persidangan. Jangan sok kau bilang gara-gara pengaruh Pak Gayus Lumbun itu yang bilang kau tuh udah nggak ada status terdakwa lagi, kau nggak mau duduk di tengah. Cobalah kau nanti. Aku pengen tahu, lihat kau. Berani nggak kau buat aksi itu, nggak mau duduk kau di bangku terdakwa? Coba nanti. Teman-teman, sampai di sini dulu video kita ya. Kalau misalnya video ini melintasi timeline kalian, jangan lupa di subscribe, like, dan di komen ya. Sampai jumpa.